kuasamu dari hawa nafsu. Janganlah terpedaya dengan hal-hal tak perlu. Jangan hanya tidur dan kuatkan zikirmu. Ajaklah kawanmu jamaah selalu, daripada kau maksiat yang akhirnya kau menyesal. Fokus ibadah agar dapat barokahnya. Marhaban, marhaban, marhaban ya nur aini. Marhaban, marhaban, marhaban jana husaini. Marhaban, marhaban, marhaban ya nur aini. Marhaban, marhaban, marhaban jana husaini. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaika ashqal asfiya. Assalamu alaika ashqal asfiya. Assalamu alaika ya Nabi. Jangan lupa terus ngaji, jangan cuma basa-basi. Jadi muslim dan muslimah yang hakiki. Marhaban, marhaban, marhaban ya nur aini. Marhaban, marhaban, marhaban jana husaini. Marhaban, marhaban, marhaban ya nur aini. Marhaban, marhaban, marhaban jana husaini. Santri al-amanah, soleh dan soleha, karena kami semua manut Kiai Nurwalis Misbah. Marhaban, marhaban, marhaban ya nur aini. Marhaban, marhaban, marhaban jana husaini. Marhaban, marhaban, marhaban ya nur aini. Marhaban, marhaban, marhaban jana husaini. Marhaban jana husaini. Marhaban jana husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa radihi wa dhurriyyati wa li baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina Sayyidina Adam wa umina Sayyidatina Hawa wal sa'il anbiya wal mursalin syuhada salihin wal ulama'il amilin wal liya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa mu'allimina wafalallahu lahumul Fatihah. Khususan la hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit meneruskan pertemuan kita yang kemarin tentang bermacam penyakit hati, dan kita membahas cukup panjang kemarin tentang hasud. Hasud adalah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, karena dari hasud ini akan muncul penyakit-penyakit yang lain yang bukan hanya merusak hati kita sehingga
kehilangan kemampuan untuk taat kepada Allah, tapi juga akan menghanguskan amal perbuatan kita. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu mengingatkan kepada kita tentang bahaya hasud melalui sabdanya, melalui dawuhnya, iyyakum wal hasada, hati-hati tentang hasud, karena hasud itu yakulul hasanat kama takulun naru al-hataba, kama takulun naru al-hataba. Hasud itu bisa menghanguskan, menghilangkan, menghapus kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api menghanguskan, membakar kayu bakar. Dan bisa dinetralisir diantaranya dengan cara pandang kita terhadap sesama muslim. Kata Al-Ghazali, kita tidak bisa sampai pada hakikatnya iman sebelum mampu mencintai seluruh orang Islam sebagaimana kita mencintai diri kita. Apa yang baik, yang kita sukai, itu yang harus kita lakukan kepada orang lain. Apa yang kita benci dan tidak kita sukai, jangan itu berikan kepada sesama muslim. Dan orang yang sudah sampai pada hakikatul iman, orang itu bisa berbahagia, bisa ikut senang terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada sesama muslim. Karena baginya seorang muslim itu seperti satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, atau seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Para santri, wali santri dan pemirsa, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang lain, yaitu riya. Wa ammal riya'u fahuwa asyirku al-khafiyyu wa huwa ahadus syarikaini wa dzalika talabuka manzilatan fi qulubil khalqi litanala biha al-jaha wal hishmata wa hubbul jahi minal hawa. Riya itu adalah penyakit yang tersembunyi. Riya adalah penyakit yang tersembunyi, yang kalau kita tidak memperhatikannya, maka kita tidak akan mengetahuinya. Riya itu adalah mencari kedudukan pada sesama manusia dengan cara menunjukkan kelebihan, keutamaan, dan lain-lain. Semangatnya adalah mencari perhatian, penghormatan, kedudukan dari sesama. Cinta pada kedudukan sebenarnya adalah bagian dari hawa nafsu. Hawa nafsu
yang dituruti adalah penyebab dari kehancuran manusia. Dan kita harus jujur bahwa kebanyakan dari ilmu, ibadah, dan lain-lain tercemar oleh riya ini. Dan tanpa kita sadari, kita menghapus dan membakar amal kita sendiri. Ada satu kasus yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitab ini. Seorang yang mati syahid, seorang yang meninggal dalam sebuah pertempuran membela agama Allah. Tapi orang yang syahid ini diperintahkan pada hari kiamat untuk masuk neraka. Orang yang mati syahid ini berkata, "Ya Rabbi, ustushhidhu, aku mati syahid di jalanmu. Kenapa aku dimasukkan di dalam neraka?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Tapi tujuanmu itu untuk dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu adalah orang yang berani, dan dikatakan kepada orang syahid, itulah pahalamu, kamu mendapatkan kebanggaan sebagai orang yang berani, tapi kamu tidak akan mendapatkan sesuatu dari aku." Demikian itu yang akan nanti dikatakan Allah kepada orang yang alim, orang yang sudah menunaikan ibadah haji, orang yang menghafal dan membaca Al-Quran, karena tercemari oleh niat yang salah, maka pahalanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, wali santri, dan pemirsa, riya itu wujudnya bisa macam-macam. Bisa diriya dalam hal agama, ini juga harus kita kenali. Kita merasa keberagaman kita lebih baik, lebih sempurna, dan menganggap agama orang lain tidak cukup kuat, lemah, banyak melakukan bid'ah, dan seterusnya. Ini riya dalam urusan agama. Demikian juga riya dalam urusan pakaian. Kita berpakaian agar dianggap sebagai orang suci dengan berpakaian putih, senantiasa memakai surban, membawa tasbih, jenggotnya dipanjangkan, dan menganggap orang yang tidak berpakaian seperti itu adalah orang yang lemah dalam agamanya. Riya bisa diwujudkan juga dalam bentuk perkataan, kalimat-kalimatnya dipelankan, difasih-fasihkan, dibuat susunan-susunan yang indah agar mendapatkan perkataan dia sebagai orang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang zahid, dan lain-lain. Riya bisa juga berwujud dalam bentuk perbuatan, cara jalan seseorang, cara melambaikan tangannya, cara memandang melalui matanya, agar dikesankan bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah, ahli ilmu.
Riya juga sering diwujudkan dengan cara pandangnya terhadap orang lain, dengan teman, dengan tamu, dengan manusia yang lain yang memandang orang lain selalu ada di bawahnya. Nah, itu adalah wujud dari riya. Oleh karena itu para santri, wali santri dan pemirsa, kita harus hati-hati dalam penyakit yang satu ini, karena akan menghapuskan amal perbuatan kita. Bahkan seseorang yang sudah meninggal dalam pertempuran membela agama Allah sekalipun, dia dilempar ke dalam neraka, apalagi kita orang biasa yang tidak memiliki amal yang demikian luar biasa. Kita nanti akan menjadi orang yang menyesal tanpa bisa berbuat apa-apa. Kita menduga di akhirat akan bisa memetik buah amal kita. Kita menduga perbuatan-perbuatan baik akan bisa kita lihat di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentu saja kecewa dan menyesal karena kebaikan yang pernah kita lakukan sepanjang usia kita tidak tampak sekali. Yang muncul adalah keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Itu disebabkan karena kita mengharap pujian, mengharap sanjungan dari sesama manusia. Kita tidak sungguh-sungguh tulus untuk melakukan kebaikan itu lillahi ta'ala. Semoga bermanfaat, dan akhirnya saya ucapkan selamat berbuka. Semoga kebersamaan kita berbuka puasa dengan keluarga menambah sejahtera, ketentraman, dan kebahagiaan pada seluruh anggota keluarga, dan amal ibadah kita diterima, khususnya puasa kita, dan kita diberikan kesempatan untuk puasa esok hari dengan lebih baik akhiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.